Berapa bulan terakhir, pas emas nyentuh $5.000 ke atas, itu udah puncak tertingginya. Ada satu indikator namanya RSI. Dan indikator ini untuk nunjukin seberapa jenuh atau berapa banyak orang yang beli emas gila-gilaan. Dan di momen itu, RSI-nya itu sampai di atas 90. Itu titik jenuh beli yang paling ekstrim sejak 40 tahun terakhir. Bener-bener euforia di mana-mana. Orang tuh FOMO, semua harus beli emas. Padahal gue yakin 100%, mayoritas dari orang yang beli itu cuma ikut-ikutan. Mereka nggak tahu kenapa emas ini naik kayak orang gila ini. Karena habis harganya memuncak, tiba-tiba ada kejadian yang menurut gue agak nggak mungkin terjadi di emas. Naik turunnya kayak harga saham gorengan. Tiba-tiba boom nge-crash sampai 10% minusnya. Dan crash ini terburuk sejak 43 tahun yang lalu. Jadi bayangin ya, seumur dari mayoritas kalian hidup, ini mayoritas penonton gue ya, emas tuh nggak pernah bertindak kayak gini. Sampai ada beberapa analis finansial dan ekonomi. Padahal nggak lama-lama ini loh, baru berapa tahun yang lalu. Dia bilang kalau emas sampai naik di atas 5.000, jangan cuma perhatiin harganya, perhatiin tanda-tandanya. Artinya ada sesuatu yang sangat amat besar akan meledak secara ekonomi dan finansial. Karena dibanding krisis 2008 atau di 2020 gara-gara COVID, nggak se-ekstrim kenaikan harga emas tuh kayak belakangan ini. Jadi sebelum kalian bikin decision, mau jual atau mau beli, kalian mendingan pahamin dulu deh. Biar setidaknya sedikit ngerti, ini emas nih mau ke arah mana. Sebelum penjelasan politik atau ekonomi, at least kalian nonton harus ngerti nature-nya emas tuh apa. Karena emas itu nggak kayak saham, nggak kayak perusahaan. Ada operasionalnya, bisa kasih dividen, nggak punya cash flow, nggak bisa dipakai kayak properti. Jadi apa yang gerakin harganya? Dan lebih tepatnya, apakah pergerakan harga ini tetap bisa berlaku jadi safe haven buat ngejagain kekayaan kita? Karena sepanjang ekonomi modern, emas tuh biasa cuma digerakin sama 3 hal gede ini. Yang pertama, yang menurut gua mayoritas dari kalian harusnya tahu, itu fear. Kaki pertamanya emas itu ketakutan. Pokoknya di ketika apa dunia tuh ada rusuh, ada perang, ada pandemi, orang tuh simpelnya mikir satu hal. Ini kertas yang ada di dompet gua atau angka yang ada di rekening gua aman gak ya? Jadi setiap ada ketakutan massal, pasti ada aliran uang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ini konteksnya menarik ya, karena ada riset yang lumayan panjang. Dari tahun 1963 sampai 2024, itu 50 tahun lebih tuh risetnya. Ada satu konklusi, yaitu emas lebih nempel ke ketakutan di pasar saham dibanding pasar obligasi. Buat yang nggak ngerti, biasa orang-orang yang invest saham gede-gedean, pas dunia amburadul, mereka jadi mikir, bisnis perusahaan gue aman nggak? Supply chain perusahaan A, B, C, mereka aman nggak? Mendingan gue pindahin ke emas deh. Dan di 2026 nih, ketakutannya memang lagi ekstrim banget. Tapi nanti banyak yang nanya, tapi kok krisis 2008 kan gila juga? Covid kan juga gila. Yang ngebedain, dulu problem-problem atau krisis finansial, itu ibarat ada solusinya, atau ada sosok penyelamatnya. Contoh 2008 pas Lehman Brothers bangkrut. Oh ini bank, ujung-ujungnya bakal diselamatin sama negara atau nggak di bail out. Oh ini COVID, oh oke, nanti bakal ada vaksin, nanti orang dunia bakal recover. Nah 2026 ini, masalahnya yang sakit, itu yang seharusnya jadi penyelamatnya, yaitu negara. Perang, konflik geopolitik, spesifiknya Amerika. Dengan hutang yang luar biasa membludaknya mereka. Dan ngeforsir buat naklukin Venezuela, mau beli Greenland. Dan konteks Amerika ini penting banget ya. Karena buat yang nggak ngerti, asal-usulnya emas, zaman dulu banget, mereka di-pack atau dikaitin sama setiap dolar yang dicetak sama US. Jadi mau nggak mau korelasi sama